sahabat semua, salam sehat. Kembali saya membacakan naskah Cari Angin yang terbit di koran Tempo hari Minggu ini, 27 Maret 2022. Judulnya adalah Patungan. Patungan soal apa? Soal membangun ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur yang pendanaannya tidak begitu mulus. Kita semua tahu calon investor dari Jepang mengundurkan diri dan kini sedang dijajaki investor lain dari Timur Tengah. Sementara itu, ketua otorita ibu kota negara yang baru dilantik presiden punya ide kalau masyarakat diajak patungan untuk membiayai proyek besar ini. Lalu di mana masalahnya? Yuk, mari ikuti ulasan saya. Patungan, salah satu kearifan yang diwarisi bangsa ini adalah sifat gotong royongnya. Presiden Soekarno, pendiri bangsa ini, dalam uraiannya mengatakan Pancasila yang 5 sila itu bisa diperas menjadi trisila, 3 sila, bahkan bisa diperas lagi menjadi ekasila, 1 sila. Apa itu? Gotong royong. Apapun masalahnya bisa dikerjakan secara gotong royong. Dalam hal pengumpulan dana, sifat gotong royong bisa berupa patungan, urunan, saweran, dan nama-nama lokal lainnya, termasuk bantingan. Patungan istilah yang dipakai dengan cara memberikan sumbangan dana tanpa ditentukan jumlahnya. Urunan biasanya sudah ditetapkan besarnya. Sedangkan yang disebut saweran hampir sama dengan patungan. Hanya saja di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, istilah saweran ini lebih pada memberikan dana dalam bentuk spontan untuk kegiatan tertentu. Misalnya memberi saweran saat menghadiri acara pernikahan, memberi uang kepada penari di panggung, pada pentas Sri Mulat dan ketoprak misalnya, ketika di masa jayanya tentu saja. Ada saja penonton yang melempar uang ke panggung dan itu pun disebut saweran. Apapun istilahnya, baik patungan, urunan maupun saweran, semua dilakukan secara sukarela dalam suasana kegembiraan. Karena ada rasa memiliki. Cara pengumpulan dana itu sekarang mau dipakai untuk membiayai ibu kota negara Nusantara yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Istilahnya tentu saja bisa keren, bisa memakai bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah ibu kota baru itu disambut dengan kegembiraan dan semua orang merasa memiliki? Disinilah kunci dari keberhasilan meraup dana lewat warisan kearifan lokal itu. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono, harusnya menyadari kondisi batin warga bangsa ini. Apakah masyarakat saat ini sedang dalam kegembiraan dalam hidup kesehariannya? Apakah ibu kota negara yang baru nanti sudah disambut oleh warga bangsa ini sebagai milik bersama? Ibu-ibu masih antre untuk mendapatkan minyak goreng. Supir truk di Balikpapan, kota yang terdekat dengan ibu kota baru, antre solar selama 3 hari.
antrean serupa juga terjadi di banyak daerah lain. Warga Sangatta, ini juga tidak jauh dari ibu kota negara yang akan dibangun, dengan struktur alam yang sama-sama rusak oleh tambang batu bara. Banyak sekali galian-galian yang belum diperbaiki, masih bergulat dengan banjir. Dan sebentar lagi bulan suci Ramadan tiba. Sebagian besar penduduk bangsa ini mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, jutaan orang masih terpuruk secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana bisa patungan dana untuk membiayai ibu kota negara itu? Lalu bagaimana dengan kebersamaan dan rasa memiliki? Apakah ibu kota negara sudah mendapat tempat di hati masyarakat? Perencanaan yang tidak melibatkan banyak orang. Pemilihan tempat di lokasi yang hutannya banyak lubang akibat tambang. Alasan pemindahan kota sampai pada undang-undang ibu kota negara yang terburu-buru. Ini semua adalah sisi buruk yang menumpuk. Apalagi adanya target fantastis. Ibu kota negara Nusantara harus bisa dipakai untuk upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 2024. Ini hajatan terakhir Presiden Joko Widodo. Jika masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang. Dengan rasa yang tidak memiliki ini, bagaimana orang mau saweran? Kegaduhan sangat mungkin terjadi jika saweran itu dipaksakan lantaran kehabisan akal dalam mencari dana. Ada pengalaman bagaimana Taman Mini Indonesia Indah yang dulu digagas oleh Ibu Negara Tien Soeharto pada 1972. Dana pemerintah juga tidak banyak. Namun Presiden Soeharto lantas meminta semua provinsi di Indonesia urunan untuk membuat pavilion daerahnya. Itu pun Taman Mini Indonesia Indah baru diresmikan 3 tahun kemudian. Dan belum semuanya sarana lengkap. Ibu Tien terus meminta instansi membangun museum tentang lembaganya. Berbagai museum ada. Museum Pos, Museum Kereta Api, Museum Pers, Museum Perangko, dan macam-macam lagi. Taman Mini Indonesia Indah akhirnya hanya menjadi salah satu tempat rekreasi orang Jakarta. Gagal sebagai pintu gerbang budaya Nusantara sebagaimana yang dicita-citakan. Museum dan pavilion sekarang mulai terlantar dan sepi. Di mana salahnya? Perencanaan dan gagasan tidak melibatkan banyak orang untuk sebuah ide tentang keberagaman budaya Nusantara. Dan orang-orang daerah juga tak merasa memilikinya. Bagaimana pavilion itu bisa hidup? Tak ada yang mau urunan lagi. Seolah-olah Taman Mini Indonesia Indah itu hanya aset orang Jakarta saja. Kalau dilihat dari sudut ini, ibu kota negara bisa juga gagal jika rasa memiliki ibu kota negara itu tidak ada. Siapa yang mau patungan? Nah, demikian cari angin kali ini. Semoga sahabat semua mau patungan atau saweran atau urunan apapun namanya untuk ibu kota negara yang baru. Mudah-mudahan. Sampai jumpa. Salam sehat.